Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng aku, Mama Didi. Kali ini aku mau mencoba sharing, menguatkan, menyemangati ayah bunda dengan berkebutuhan khusus seperti aku untuk terus semangat menjalankan terapi untuk ananda tercinta. Jadi kali ini aku mau bahas tentang terapi di mana mungkin ayah bunda juga masih banyak menjumpai kata-kata dari orang sekitarnya, ngapain sih anaknya di terapi, progresnya kayak gitu-gitu aja, sampai sekarang juga belum ngomong, ngapain terapi mahal-mahal, eee, nanti juga dia bakalan bisa ngomong sendiri dan lain sebagainya. Nah, dari aku pribadi, untuk menyarankan ayah bunda tetap menjalankan terapi untuk anaknya, karena itu adalah, treatment terbaik, intervensi terbaik untuk anak-anaknya. Karena tanpa terapi itu sangat kecil kemungkinan tumbuh kembangnya itu bisa mengejar ketertinggalan gitu ya. Memang terapi bukan salah satu-satunya cara mungkin ya. Cuman jika memang ayah bunda tidak bisa mendampingi maksimal tumbuh kembang anaknya secara langsung gitu, itu adalah langkah terbaik menurut aku untuk dipilih oleh ayah dan bunda semuanya. Oke, lanjut. Terkait tanggapan terhadap omongan-omongan itu, mereka kan yang berkomentar tidak, apa ya, tidak menjalankan terapi atau tidak dianugerahi anak spesial seperti anak-anak kita ya. Jadi memang ya namanya komentar kan, komentar itu lebih gampang daripada menjalankan. Kita aja yang saling mengingatkan itu sebenarnya sama-sama anak, apa ya, memiliki anak spesial seperti aku juga, mengingatkan belum tentu aku menjalannya dengan baik, pasti ada masanya up and down, naik turunnya itu pasti ada. Mental yang kadang kuat, kadang melemah, kadang merasa sedih juga, kadang juga sudah legowo atau menerima keadaan, pasti itu muncul, eee, apalagi ketika ya, rasa capek muncul, terus lebih ke overthinking, mikirin masa depan anak kita nanti gimana, dan lain sebagainya. Itu wajar ya, balik lagi kita sebagai sesama orang tua dengan anak berkebutuhan khusus harus saling menguatkan. Jadi dalam kesempatan kali ini aku mau ngingetin untuk ayah bunda terus bersemangat mengintervensi sejak sedini mungkin untuk anak-anaknya, karena sedini mungkin intervensi yang diberikan kepada Ananda akan berpengaruh baik untuk tumbuh kembang Ananda, lebih cepat, lebih baik, karena apa ya, satu satu komentar yang tadi aku sempat, cerita apa, sampaikan ya, ada pasti komentar, "Ngapain di terapi, nanti juga bisa ngomong sendiri," dan lain sebagainya. Itu tuh nggak benar banget ya, semakin lama intervensi, nanti semakin lama juga dan semakin banyak juga gap antara tumbuh kembang dia, kelihatan loh, antara tumbuh kembang dia dengan anak reguler di seusianya, anak reguler di usianya. Jadi, eee, dia akan semakin tertinggal dengan anak seusianya. Nah, semakin cepat intervensi itu terhadap anak kita, nanti, tumbuh kembang dia juga akan semakin mengejar ketertinggalannya. Jangankan itu, yang udah menjalankan terapi aja, itu akan yang telah menjalankan terapi aja, itu akan berbeda-beda gitu progresnya. Ada yang progresnya cepet, ada yang lambat, seperti itu. Misalnya kayak anak aku sendiri ya, usianya sekarang kan 6,5 tahun, tapi kemampuan bahasanya bisa, pada saat evaluasi itu hanya 1,5 tahun bahasanya, dan kalau untuk yang tumbuh kembang lainnya ada yang sampai 3,5 tahun, jadi gapnya itu memang bervariasi tergantung anaknya. Dan intervensi yang diberikan oleh terapis khususnya itu juga pasti beda-beda.
Bergantung anak kita diagnosanya seperti apa. Namanya juga spektrum ya, untuk autism itu kan, autism spectrum disorder. Jadi warnanya, gradasinya pasti macam-macam, setiap anak itu beda-beda. Nah, jadi kalau kita nggak intervensi apalagi gitu, udah diintervensi aja, ada kalanya kurang maksimal, tidak sesuai dengan harapan kita gitu untuk mengejar ketertinggalannya. Apalagi kalau tidak diintervensi atau tidak diterapi sama sekali, itu akan ya sangat disayangkan. Nggak cuman tumbuh kembangnya aja, kemandiriannya juga kan sangat berpengaruh ya. Kita oke lah saat ini kita mendampinginya, gimana kalau berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, berapa puluh tahun ke depannya, apakah kita bisa selalu mendampingi dia gitu. Kalau sampai ya namanya umur kita nggak pernah ada yang tahu ya kan. Harapannya kan tanpa kita dia bisa mandiri, itu aja, fokus pertamanya adalah itu, untuk kemampuan yang lain bisa mengikuti lah, seenggaknya minimal dia bisa mandiri. Ketika mereka hidup tanpa kita, dia bisa mandiri, orang lain pun yang akan tinggal bersamanya juga bisa lebih, eee, mudah untuk merawatnya kelak gitu kan, harapannya seperti itu. Terkait komentar, "Ngapain di terapi mahal-mahal, perkembangannya kayak kayak gitu-gitu aja," gitu. Ya namanya juga usaha ya, namanya juga ikhtiar. Kenapa sih orang lagi usaha bukan disemangatin malah dilemahin gitu. Eee, yang pasti kan, harus disesuaikan dengan budget gitu, karena